Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pertemuan kedua ini kita akan membahas yaitu kerajinan tekstil. Adapun yang ingin Ibu sampaikan, yang pertama yaitu mengenai kerajinan tekstil, kemudian yang kedua fungsi dan prinsip dasar kerajinan tekstil, yang ketiga jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu mengetahui fungsi dan prinsip dasar kerajinan tekstil, mengidentifikasi jenis dan karakteristik tekstil. Lalu, apa saja ya fungsi dari kerajinan tekstil itu? Yang pertama yaitu fungsi penghias. Artinya, kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Yang kedua, fungsi benda pakai. Artinya, kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Ketiga, fungsi kelengkapan ritual. Artinya, kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Yang terakhir yaitu fungsi simbolik. Artinya yaitu kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Nah, berikut ini adalah contoh-contohnya. Yang pertama yaitu contoh fungsi penghias. Itu adalah gambar hiasan dinding ya. Kemudian ini contoh fungsi benda pakai, itu adalah busana, kemudian ada tas dan aksesoris. Nah, ini adalah contoh dari fungsi simbolik, itu adalah kain batik ya. Itu kain batik yang dibuat dengan motif simbolik. Kemudian yang terakhir itu adalah contoh dari fungsi kelengkapan ritual. Itu adalah gambar ulos. Nah, ulos ini biasanya bisa dipakai saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Oke, paham ya anak-anak? Selanjutnya prinsip dasar tekstil. Nah, terdapat dua macam prinsip dasar dalam tekstil. Yang pertama yaitu adalah pembuatan kain. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan kain untuk busana. Artinya yang pertama itu adalah menyilangkan benang pada celah deretan benang lusi yang disusun memanjang dari gulungan benang yang dipersiapkan sebelumnya. Kalau yang kedua itu pembuatan kain untuk busana, artinya tekstil untuk busana memerlukan persyaratan khusus karena tidak seluruh tekstil yang ada dapat digunakan untuk busana. Syarat tekstil untuk busana adalah memberikan kenyamanan dan layak dipakai. Oleh karena itu, tekstil untuk busana harus dapat menyerap keringat, nyaman dipegang, nampak estetik, dan tidak kusut serta mengerut. Kemudian, jenis dan karakteristik dari tekstil. Yang pertama yaitu kerajinan batik. Membatik adalah kegiatan berkarya seni menggunakan bahan lilin yang dipanaskan dan mengandung alat canting untuk membuat pola gambar atau motif pada selembar kain. Kemudian kerajinan sulam. Sulam adalah hiasan yang dibuat pada kain atau bahan-bahan lain. Kemudian yang ketiga, kerajinan jahit perca. Artinya adalah proses pembuatan suatu produk kerajinan tekstil yang terbuat dari potongan-potongan kain yang digabungkan dengan cara dijahit. Kemudian yang keempat yaitu kerajinan jahit tindas. Artinya yaitu
teknik menghias permukaan kain dengan cara melapisi atau mengisi kain dengan bahan pelapis atau pengisi. Dan yang kelima yaitu kerajinan cetak saring, artinya adalah salah satu teknik proses cetak yang menggunakan layar atau screen dengan kecepatan tertentu dan umumnya berbahan dasar nilon atau sutra. Keenam, kerajinan tapestri. Tapestri adalah sebuah bentuk seni tekstil berupa tenun tradisional yang biasa dilakukan pada alat tenun vertikal, tetapi juga dapat dilakukan di lantai. Ketujuh, kerajinan makrame. Makrame adalah bentuk seni kerajinan simpul menyimpul dengan menggarap rantaian benang awal dan akhir suatu hasil tenunan dan membuat berbagai simpul pada rantai. Oke, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat